Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kajian drama lanjutan kita kali ini, kita akan membahas tentang rangkuman-rangkuman yang sudah kalian kerjakan. Seperti yang saya harapkan bahwa kalian membuat satu pertanyaan yang diajukan kepada saya untuk kita bahas bersama. Nah, hari ini saya akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman kalian semua. Kita lihat yang pertama dari Mita Ardila. Mita Ardila dia bertanya, pada bab 6 tentang dramatic tension tertulis menurut Brander Matthews bahwa garis action menunjukkan ketegangan. Yang menjadi garis action ketegangan itu kenapa? Apa karena ada bagian bunuh-membunuh di action tersebut sehingga disebut dramatic tension? Nah ya, saya akan mencoba menjelaskan kepada kalian bahwa yang dimaksud dengan dramatic tension itu adalah puncak atau klimaks dari sebuah pertunjukan teater. Bukan hanya pertunjukan teater, tapi dalam sebuah karya sastra sering juga kita disebut dengan klimaks, anti klimaks. Nah, dramatic tension itu berhubungan dengan klimaks dari sebuah cerita. Umumnya itu adanya di awal, di akhir ya. Ada juga beberapa pementasan yang barangkali buatnya itu di awal supaya penasaran. Nah, dramatic tension ini perlu supaya menjaga ritme pementasan agar tidak membosankan. Saya kira itu jawabannya ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Lisa Aprilia. Lisa Aprilia bertanya, apakah perbedaan antara teater masa Orde Baru dan teater masa kini? Apakah dari ide naskah pada masa Orde Baru mempunyai tujuan khusus? Ya memang pada masa Orde Baru karya seni itu berbeda ya, bukan berbeda, maksudnya dia memiliki cerita tersendiri karena di masa Orde Baru itu adalah masa-masa di mana kebebasan berpendapat, masa-masa di mana reformasi belum berjalan, masa-masa di mana demokrasi tidak berjalan dengan baik, sehingga kemudian orang menyampaikan aspirasinya itu dengan seni. Nah, pementasan-pementasan Orde Baru itu memang memenuhi unsur-unsur, misalnya unsur-unsur kebebasan berpendapat, unsur-unsur perjuangan hak-hak demokrasi, karena dulu pada masa Orde Baru itu dinilai pemerintah sangat begitu otoriter, sehingga kemudian para seniman atau para pencipta karya seni itu menciptakan sebuah karya itu tujuannya adalah untuk memberontak dari nilai-nilai yang ada waktu itu di zaman era Orde Baru. Beberapa pementasan yang dipentaskan di era Orde Baru itu antara lain adalah Marsinah, nyanyian dalam kubur ya, yang dimainkan oleh Ratna Sarumpait, itu sampai sempat harus dibubarkan. Begitu juga pementasan puisi W.S. Rendra. Nah, kalau di Sumatera Utara itu dulu ada Teater O ya, pernah mementaskan beberapa pementasan yang berisi tentang naskah rezim, judulnya itu juga mendapat penolakan dari aparat ketika itu. Nah, jadi memang sangat betul sekali bahwa pementasan-pementasan yang dibuat di era Orde Baru itu memiliki nilai-nilai tersendiri. Bukan hanya pada Orde Baru sebenarnya, pada masa kini juga setiap pementasan selalu memiliki ide-ide dan gagasan yang disesuaikan dengan kehidupan hari ini. Nah, saya kira itu Aprilia. Berikutnya ada pertanyaan dari Ella Asesti. Ella Asesti dia mengirim pertanyaan tentang dalam pementasan drama sangat diperlukan kerja tim, bukan kerja perseorangan. Lalu bagaimana jika seorang sutradara sudah merencanakan segalanya dengan terorganisir, tetapi pada saat pementasan terjadi ada kesalahan yang tidak diinginkan dari pemain, aktor atau aktris. Misalnya hal yang tidak diinginkan adalah aktor utamanya meninggal dunia, dan bagaimana seorang sutradara menyikapinya agar pementasan berjalan dengan baik.
Ya, ketika kita sudah mementaskan atau membuat jadwal pementasan, di mana tiket sudah dibeli, flyer sudah ditebar, promosi-promosi sudah disebar ke masyarakat, tanggal juga sudah ditentukan, semua sudah di booking. Itu apapun yang terjadi, selagi tidak ada bencana, tidak ada hal yang kiamat barangkali ya, itu tetap juga harus berjalan. Namanya show must go on. Nah, dalam beberapa pementasan yang pernah saya lakukan di Teater O ketika itu juga pernah terjadi hal-hal demikian ya. Aktornya kebetulan waktu itu sakit sehingga kemudian harus digantikan. Nah, ya ada beberapa hal yang barangkali bisa untuk dijadikan sebagai apa namanya itu ya, sebagai gantinya, yaitu adalah bahwa sutradara menggantikan peran si aktor utama. Kenapa sutradara? Karena sutradara adalah orang yang paling mengerti. Jadi ada saatnya ketika sutradara harus turun ke gelanggang. Kalau misalnya dia berbeda gender, ya itu barangkali diturunkannya di wakil atau asisten sutradara atau siapa orang yang di sutradara nilai bisa menggantikan si aktor utama ini. Nah, jadi kalau pada akhirnya kemudian aktor utama ini harus dipangkas dialognya atau disesuaikan karena proses latihannya tidak maksimal, maka itu perlu untuk dilakukan, namanya improvisasi. Jadi sutradara harus mampu untuk bisa memecahkan situasi itu dengan sebaik mungkin dengan mencari penggantinya. Tapi dibatalkan itu tidak mungkin. Kenapa? Karena tiket sudah dibeli oleh masyarakat, ya, semua juga sudah terencana dengan maksimal. Nah, bila ada hal-hal di luar itu, maka harus segera disiasati. Salah satunya adalah dengan segera mungkin mengganti aktor utama atau si sutradara langsung turun menjadi aktor utama itu agar pementasan bisa berjalan. Kayak gitu ya Ella ya. Ini kamu banyak sekali mengirimkan tugas-tugasnya nih. Sampai 3 kali kirim. Berikutnya dari Rizky Ramadan. Rizky Ramadan dia nanya sendiri, jawab sendiri nih. Apa ciri teater tradisional? Rizky Ramadan. Jawabannya adalah ciri-ciri utama teater tradisional antara lain bahasa yang digunakan adalah bahasa daerah dengan logat dan gaya bahasa daerah tanpa skenario rinci dan lain-lain dan lain-lain. Ya sudah, tidak perlu saya jawab ya karena sudah dijawab sendiri oleh dia. Baik sekali sih Rizky Ramadan ini. Ada Syarifah Anissa Rahmi. Syarifah Anissa Rahmi, dia bertanya soal jika seorang pelakon sebuah drama tidak mampu menghafal naskah dramanya dengan baik, apakah boleh seorang aktor tersebut melakukan improvisasi dalam pementasan drama itu? Jika iya, berikan alasan yang kuat, begitupun sebaliknya jika tidak. Ya, improvisasi itu sangat dibutuhkan ya dalam sebuah pementasan. Aktor yang baik adalah aktor yang bisa berimprovisasi di atas panggung. Jadi tidak hanya textbook, tapi juga ada beberapa adegan-adegan yang barangkali tidak mulus seperti yang diharapkan. Nah, seorang aktor yang profesional yang sudah berpengalaman itu harusnya mampu mensiasati keadaan dengan melakukan sebuah improvisasi. Jadi jangan khawatir bahwa improvisasi dalam sebuah pementasan itu baik ya, selama masih dalam naskah-naskah yang digariskan oleh sutradara. Jangan pula improvisasinya melebar kemana-mana. Nah, jadi improvisasi itu juga sangat penting apabila misalnya dalam sebuah naskah komedi penonton nggak ketawa. Dan naskah yang kita ucapkan itu, yang aktor ucapkan itu ternyata tidak membuat penonton ketawa, sehingga kemudian aktor-aktor di atas pentas itu harus mampu melakukan sebuah gerakan-gerakan kecil yang barangkali bisa memancing tawa penonton. Jadi tidak apa-apa untuk improvisasi ya. Oke, berikutnya Leli Normasari. Leli Normasari membuat tugas PowerPoint dalam 3 konsep yang berbeda. Pertanyaannya di terakhir. Jelaskan kaitan antara adegan dan babak dalam sebuah drama. Ya, babak dalam sebuah drama itu berisi adegan-adegan. Jadi satu babak terdiri dari beberapa adegan. Beda babak, beda adegan. Jadi misalnya drama
A itu memiliki 3 babak. 3 babak itu, satu babak itu terdiri dari adegan A, B, C, D, E, F, G. Nah, jadi kaitannya apa ya? Kaitannya ya saling melengkapi gitu. Ada babak, ada adegan gitu. Pembabakan ada adegan. Nah, adegan itu skupnya lebih kecil ya, babak itu lebih besar. Babak pertama misalnya perkenalan, pengenalan tokoh. Nah, adegannya seperti apa? Aktor A masuk ke atas pentas lalu kemudian mengenalkan dirinya, atau bisa juga babak pengenalan itu dikenalkan oleh seorang narator. Nah, itu bisa macam-macam. Nah, pembabakan kedua misalnya berada di sebuah pasar. Nah, sebuah pasar itu adegannya apa gitu? Jual beli, ada pencurian di sana, ada pemalakan di sana. Itu adegan-adegan dalam sebuah babak di dalam pasar. Nah, jadi sudah tergambar ya antara babak dengan adegan. Nah, berikutnya Romaslan Naibaho. Si Romaslan Naibaho dia bertanya soal bagaimana perpindahan babak dalam teater tradisional dan modern serta unsur komposisi keduanya. Nah, saya kira perpindahan babak dalam teater tradisional dan modern serta unsur komposisi keduanya. Ya, teater tradisional dengan teater modern itu berbeda ya. Kalau teater modern itu barangkali kalau kita bicara babak perpindahan itu erat kaitannya dengan setting dalam sebuah pementasan. Sebuah teater tradisional barangkali tidak menampilkan sesuatu hal yang modern. Misalnya nggak ada mall, nggak ada rumah yang mewah, nggak ada perabotan yang mewah gitu. Nah, sebaliknya kalau dalam teater modern itu barangkali dikemas dengan secara modern gitu, bukan tradisional. Nah, tentu berbeda gitu. Nah, setiap pembabakan, apakah itu teater tradisional maupun teater modern, itu bisa ditandai dengan pergantian setting. Kalau pergantian setting itu dirasa terlalu berat, barangkali bisa dengan pergantian lighting atau pergantian simbol-simbol. Kalau unsur komposisi keduanya tentu berbeda ya. Modern dengan tradisional itu tentu memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Tergantung dari naskah yang mau dibawakan. Kalau kalian cerita misalnya teater tradisional itu teater bercerita tentang Malin Kundang, tentu akan berbeda dengan teater modern yang kisahnya adalah Romeo and Juliet. Nah, bisa dibayangkan ya kalau Romeo and Juliet itu kan pasti lokasinya di tempat-tempat yang lebih lebih modern lah daripada cerita Malin Kundang. Nah, saya kira itu ya. Untuk lebih lengkapnya barangkali bisa dibaca di buku yang saya lampirkan itu tentang teater tradisional dan teater modern. Juga berikut dengan komposisinya. Kamu juga sebenarnya udah merangkum di sini. Oke, berikutnya Lertina Sidebang. Wah, ini harus di-download ya. Oke, kita skip dulu Lertina Sidebang. Kita ke Farah Octavia. Nah, Farah Octavia, pertanyaannya adalah drama sangat erat kaitannya dengan kehidupan. Drama juga sudah ada sejak dulu dan selalu berkembang serta makin banyak dipentaskan. Tapi mengapa orang yang menyaksikan pementasan itu masih saja orang-orang seni dan akademis? Mengapa masyarakat umum minatnya masih kurang dalam menyaksikan pementasan? Dan bagaimana cara menarik minat masyarakat untuk menyaksikan pementasan drama? Oh ya, betul sekali nih. Memang di Indonesia seni drama itu perkembangannya cukup lambat daripada seni-seni yang lain ya. Kenapa? Karena ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa masyarakat kita enggan menonton sebuah drama atau pementasan gitu. Karena yang pertama adalah tiketnya relatif mahal ya. Untuk masyarakat umum kelas menengah ke bawah itu biasanya ya jarang lah ada yang mau beli pementasan, datang ke sebuah pementasan, duduk nonton gitu. Lebih kepada kultur masyarakat kita. Jadi padahal di negara-negara Eropa atau di negara-negara seperti Inggris ya, seperti Perancis, Australia, itu drama itu memang tontonan kelas atas ya. Para bangsawan, para orang-orang kaya, nah itu mereka
menghibur dirinya dengan menonton sebuah drama atau opera. Di Indonesia sendiri barangkali perkembangan yang cukup besar itu hanya ada di Jakarta. Jakarta itu kenapa? Karena masyarakat kelas menengah atasnya itu cukup banyak, sehingga kesadaran mereka atau keinginan mereka untuk menonton sebuah pementasan itu menjadi ada gitu. Yang pertama adalah soal kondisi ekonomi ya, barangkali yang menyebabkan kenapa drama menjadi kurang diminati. Yang kedua, genre atau pementasan yang dipentaskan oleh para pegiat teater sendiri tidak menyentuh unsur-unsur persoalan yang ada di masyarakat. Misalnya begini, sebuah kesenian atau teater itu kan terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah absurditas, yang kedua itu adalah realis. Nah, kalau misalnya yang dipentaskan itu adalah hal-hal yang absurd, maka saya sangat yakin bahwa jarang sekali ada yang mau nonton. Apalagi masyarakat di Kota Medan khususnya ya. Kenapa? Karena teater absurd itu adalah teater yang sangat sulit dipahami gitu. Dia menjadi sulit dipahami sehingga kemudian penonton menjadi bosan, akhirnya ya besok-besok orang nggak mau nonton lagi. Jadi yang paling mungkin dilakukan adalah membuat sebuah pementasan yang bersifat realis. Ya, realis itu artinya adalah dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya sekedar realis yang monoton, tapi juga realis yang menghibur. Utile et dulce, kata bahasa Perancisnya itu. Utile et dulce, menghibur dan mendidik gitu. Jadi bukan hanya sekedar menghibur, tapi juga ada didikan-didikan yang tersimpan di dalam sebuah teater itu. Dengan utile et dulce, konsep utile et dulce, maka pementasan akan membuat penonton itu terhibur. Nah, ketika penonton sudah terhibur, dia senang, maka penonton akan datang lagi ke sebuah pementasan itu. Nah, itu kenapa Teater O, tempat saya berkreativitas, itu mengusung namanya teater satir, komedi satir. Nah, kita mengangkat kehidupan-kehidupan yang dekat dengan kita sendiri, tapi mengemasnya dengan sesuatu yang menghibur, gitu, tidak berat, gitu. Terus tiket juga disesuaikan lah dengan kondisi ekonomi. Nah, alhamdulillah beberapa pementasan teater itu banyak penontonnya, gitu. Jadi untuk kalian yang barangkali akan membuat sebuah pementasan teater, bisa untuk memulainya dengan teater-teater yang menghibur dan mendidik. Yang menghibur tidak harus komedi ya, tapi ada unsur-unsur hiburannya, misalnya ada tariannya, ada nyanyiannya, konfliknya baik, gitu, tidak membosankan lah. Nah, tantangan dari sebuah pekerja seni teater adalah bagaimana menciptakan tontonan yang tidak hanya dia senangi dalam artian sutradara inginkan, tapi juga dia harus memahami selera dari masyarakat itu. Ya, saya kira itu. Bagaimana cara menarik minat masyarakat untuk menyaksikan pementasan drama? Ya, kalau saya kira hari ini banyak sekali cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah melakukan sosialisasi. Kalian sebagai anak-anak yang mengambil mata kuliah kajian drama, ya punya peran penting juga dalam mensosialisasikan pementasan-pementasan yang ada di Kota Medan untuk bisa ditonton oleh masyarakat. Nah, itu yang pertama caranya. Yang kedua, membuat thriller di media-media sosial. Dengan thriller, potongan-potongan sedikit penggalan-penggalan dialog dalam naskah barangkali bisa untuk memacu keingintahuan masyarakat tentang teater yang akan kita pentaskan. Lalu kemudian kalian bisa dengan membuat flyer, membuat apa lagi ya? Ya, promosi-promosi lah gitu. Spanduk, konferensi pers, sehingga kemudian teater yang kalian pentaskan itu bisa tersebar di masyarakat. Lalu dengan tersebarnya publikasi, dengan tersebarnya siaran-siaran pers di media, maka otomatis orang yang mengetahui kalian akan membuat pementasan itu semakin banyak. Semakin banyak orang yang mengetahui, kemungkinan besarnya orang untuk datang itu ada. Gitu. Jadi publikasi di media sosial ataupun media mainstream itu sangat penting untuk bisa membangkitkan minat masyarakat untuk menonton teater. Ya, berikutnya Dinda Herlambang.
Dinda Herlambang sampai 31 ya slide-nya, banyak sekali. Dia bertanya, oh dia tidak membuat pertanyaan ya, sayang sekali ya. Oke, dia tidak membuat pertanyaan, kita skip. Lertina Sidebang, wah di download, kita skip dulu yang di download. Dede Yusfi Rangkuti, Dede Yusfi bertanya, apakah memainkan pementasan teater yang diadaptasi dari sebuah naskah novel akan menghancurkan imajinasi masing-masing pembaca? Apakah memainkan pementasan teater yang diadaptasi dari sebuah naskah novel akan menghancurkan imajinasi masing-masing pembaca? Ya saya kira bagaimana maksudnya menghancurkan imajinasi pembaca ini ya? Barangkali mungkin apa yang dibayangkan dalam sebuah novel itu tidak sama dengan apa yang dipentaskan ya. Barangkali itu ya. Nah, kalau itu pertanyaannya ya tentu memang ada perbedaan antara membaca novel dengan menonton sebuah novel yang dipentaskan. Nah, seperti misalnya kita membaca novel karya Pramudia, tentu akan berbeda dengan naskah pementasan yang dibuat yang kemarin kita tonton live streaming bersama, yaitu Bunga Penutup Abad. Nah itu sangat jauh berbeda. Bagaimana 2 novel atau 3 novel saya lupa itu dipentaskan hanya dalam durasi 2 jam. Nah itu tentu imajinasinya akan berbeda. Nah, jadi jangan pernah berharap atau berekspektasi ketika kita membaca sebuah novel itu akan kita temukan secara keseluruhan di dalam sebuah pementasan. Ada beberapa poin yang harus memang diperhatikan ketika misalnya kalian ingin mengangkat sebuah novel menjadi sebuah naskah drama. Yang pertama, kalian jangan pernah sampai lari dari novel yang diceritakan. Kalau sampai amanatnya berbeda, tokohnya berbeda, settingnya berbeda, itu tentu pasti pembaca akan marah. Kenapa? Karena dia sebelum menonton pementasan kamu yang mengangkat soal novel yang banyak dibaca orang itu, si pembaca novel itu sudah terbayang di kepala dia apa yang akan harus tergambar dalam sebuah pementasan itu. Maka ketika misalnya kamu mementaskannya berbeda dengan yang seperti ada di novel, itu tentu akan membuat para pembacanya novel itu kecewa. Tapi kalau misalnya dia belum membaca novel itu, lalu kemudian dia menonton itu sebenarnya baik-baik saja. Nah jadi itu kenapa barangkali menghancurkan dalam tanda petik imajinasi si pembaca atau penonton ya. Kenapa? Karena ada perbedaan yang memang tidak bisa dimasukkan semua ke dalam sebuah pementasan. Karena pementasan itu kan durasinya sebentar, lalu kemudian settingnya terbatas, aktor-aktornya juga memiliki keterbatasan dalam mementaskan sebuah cerita gitu. Jadi ya tentu akan ada perbedaan. Tapi sebuah novel yang dipentaskan itu memiliki daya tarik tersendiri. Gitu. Kenapa? Karena dia sudah populer duluan. Novelnya misalnya Laskar Pelangi sudah populer duluan. Jadi orang tidak perlu lagi kita perkenalkan ketika kita membuat sebuah pementasan tentang Laskar Pelangi. Oh ini tentang Laskar Pelangi Andra Hirata. Jadi kalau dari segi publikasi, dari segi bisnis dalam tanda petik itu cukup menggiurkan dan menguntungkan. Tapi si sutradara harus berhati-hati. Kenapa? Karena orang sudah membaca novelnya dulu, sehingga pementasannya itu ya kalau bisa jangan lari dari situ. Syukur-syukur dia jadi lebih baik gitu. Tapi kalau dia jadi lebih buruk, ya siap-siap nanti penonton akan kecewa, hancur imajinasinya, barangkali begitu ya. Iya. Berikutnya ada di Reni Herlinda. Reni Herlinda yang masih download ya. Nah, para mahasiswa sekalian, saya kira kita tidak akan menghabiskan Q&A kajian drama lanjutan ini hari ini.
tentu akan banyak sekali memakan waktu, juga kuota kalian akan habis nantinya. Jadi saya akan membatasi, barangkali sudah cukup ya. Pas kebetulan juga si Rene Hernida ini susah di download, jadi saya kira cukupkan Q&A tahap pertama ini. Saya tahu bahwa minggu ini pertemuan kita seharusnya sudah masuk ke pertemuan kedua, tapi saya baru memulainya karena ada beberapa hal yang harus saya kerjakan sehingga kemudian saya tidak bisa memberikan kuliah daring. Nah, jadi kita sepakati saja waktunya kapan, di kolom komentar lah ya. Saya kira saya juga akan mengembangkan metode pengajaran dalam berbentuk kuliah online ini berbentuk versi YouTube ya, supaya ada gambar bergerak dan tidak jenuh juga kita setiap hari harus di Google Classroom, juga interaksinya juga tidak begitu baik saya pikir. Jadi harus ada metode-metode supaya kita berdua atau saya barangkali sebagai orang yang mengajarkan itu tidak bosan ya. Jadi butuh variasi dan saya kira itu untuk Q&A pertama. Jangan lupa kalian persiapkan pementasan kalian sebaik mungkin. Kita tidak tahu corona kapan, tapi ketika corona sudah berakhir, saya berharap bahwa pementasan yang sudah kalian rencanakan bersama tim kalian itu bisa dipentaskan dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih. Saya tidak minta kalian mensubscribe, tapi kalau kalian berbaik hati ya silahkan subscribe dan like, juga share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.